Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai Go Public. Sebelumnya, anggota dari kelompok 5 ada Istri Mawati sebagai pemateri 1, Isma Salmi sebagai pemateri 2, Dwi Anita Lestari sebagai pemateri 3, dan Silva Khairunda sebagai pemateri 4. Apa itu Go Public? Perusahaan tertutup mempunyai kesempatan menjadi perusahaan terbuka dengan cara menawarkan serta menjual sebagian saham kepada publik sehingga membuka peluang bagi masyarakat untuk mempunyai perusahaan tersebut dengan menanamkan modalnya dan mencatatkan sahamnya di PT Bursa Efek Indonesia. Pada intinya, Go Public itu melakukan penjualan saham perusahaan kepada masyarakat. Go Public sendiri bisa disebut dengan initial public offering. Mengapa Go Public? Dengan Go Public, perusahaan akan mendapatkan manfaat. Yang pertama, akses pendanaan luas. Dengan menjadi perusahaan publik, akan memperoleh modal tambahan dari saham yang dijual. Modal tersebut bisa digunakan untuk membiayai pertumbuhan perusahaan, membiayai utang, membiayai akuisisi, atau bahkan diinvestasikan kembali. Dengan Go Public pun akan meningkatkan nilai ekuitas perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan mempunyai struktur pemodalan yang optimal. Mempermudah akses perusahaan untuk menerbitkan surat utang jangka pendek ataupun jangka panjang. 2. Meningkatkan company value dan company image. Publik dapat mengakses data pergerakan nilai perusahaan pada saat kinerja operasional dan kinerja keuangan mengalami peningkatan, maka akan memiliki dampak terhadap harga saham di bursa, serta pada akhirnya nilai perusahaan secara keseluruhan mengalami peningkatan pula. Jika pemegang saham pendiri memerlukan dana untuk kebutuhan usahanya yang lain, maka divestasi bisa dilaksanakan melalui Bursa Efek Indonesia dengan nilai yang optimal. Dengan pencatatan saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia, informasi serta berita terkait perusahaan akan sering diliput oleh media, penyedia data, dan analisis di perusahaan sekuritas. Publikasi secara cuma-cuma tersebut akan meningkatkan citra perusahaan serta meningkatkan exposure pengenalan atas produk yang dihasilkan dan atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Dengan begitu akan membuka peluang baru dan pelanggan baru dalam bisnis perusahaan. Yang ketiga, mempertahankan kelangsungan perusahaan. Pendiri maupun penerusnya bisa mempunyai saham perusahaan dengan porsinya masing-masing dan dapat melaksanakan penjualan atau pembelian melalui Bursa Efek Indonesia. Pemegang saham pendiri pun bisa memberikan kepercayaan pengelolaan perusahaan ke pihak profesional yang dengan mudah perusahaan diawasi melalui laporan keuangan atau keterbukaan informasi perusahaan yang dibagikan oleh otoritas. Apabila terjadi kesulitan keuangan dan gagal pembayaran utang kepada kreditur, maka akan memperoleh saham dari konversi utang tersebut. 4. Menumbuhkan loyalitas karyawan. Dengan melibatkan karyawan dalam proses pertumbuhan perusahaan, diharapkan dapat memunculkan rasa memiliki yang pada akhirnya profesionalisme dan kinerja karyawan mengalami peningkatan. Sementara itu, strategi dalam mempertahankan karyawan dapat menggunakan program kepemilikan saham pada karyawan melalui pemberian saham atau opsi saham perusahaan. Yang kelima, insentif pajak. Pemerintah memberikan insentif pajak pada perusahaan terbuka dengan penurunan tarif pajak penghasilan sebesar 3% yang memenuhi persyaratan, yakni yang pertama wajib pajak dalam negeri berbentuk perseroan terbuka. Yang kedua, jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia paling sedikit 40%. Yang ketiga, pemegang saham minimal 300 masing-masing mempunyai kepemilikan kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh. Yang keempat, perusahaan memenuhi persyaratan di atas dengan minimal 183 hari dalam 1 tahun pajak. Syarat Go Public pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 1 Ayat 22 menyatakan bahwa perusahaan publik itu saham perseroan sudah dipunyai dengan sekurang-kurangnya 300 pemegang saham dan mempunyai modal disetor dengan sekurang-kurangnya 3 miliar atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang telah ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Baik, selanjutnya tahapan proses Go Public ada 4. Yang pertama yaitu tahap persiapan, yang kedua tahap pengajuan, persyaratan pendaftaran, yang ketiga tahap penawaran saham, dan yang keempat tahap pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia. Tahapan Go Public yang pertama yaitu tahap persiapan. Perusahaan membentuk tim internal yakni underwriter, akuntan publik, konsultan hukum, notaris, penilai, dan biro administrasi efek untuk membantu perusahaan dalam melaksanakan persiapan Go Public dari meminta persetujuan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham dan merubah anggaran dasar serta menyiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk disampaikan kepada BEI dan OJK. Yang kedua yaitu tahap pengajuan pernyataan pendaftaran, yaitu perusahaan mengajukan permohonan pendaftaran dengan dokumen yang disyaratkan seperti profil perusahaan, laporan keuangan, opini hukum, proyeksi keuangan, dan sebagainya ke Bursa Efek Indonesia. BEI akan menelaah permohonan tersebut serta mengundang perusahaan, underwriter, dan profesi penunjang untuk mempresentasikan profil perusahaan, rencana bisnis, dan rencana penawaran umum yang akan dilakukan. Lebih lanjutnya, BEI mengunjungi perusahaan dan meminta penjelasan lainnya yang berhubungan dengan rencana IPO perusahaan. Jika perusahaan memenuhi persyaratan yang ditentukan, Bursa Efek Indonesia akan memberikan persetujuan prinsip pencatatan efek tersebut.
perusahaan menyampaikan permohonan pendaftaran efek di KSEI. Perusahaan pun menyampaikan pernyataan pendaftaran dan dokumen pendukung atau prospektus ke OJK. Dalam menelaah, OJK bisa meminta perubahan atau tambahan informasi kepada perusahaan. Perusahaan harus memperoleh izin publikasi prospektus ringkas dari OJK untuk melakukan penawaran awal atau book building. OJK akan memberikan pernyataan efektif setelah perusahaan menyampaikan informasi mengenai harga penawaran umum saham dan keterbukaan informasi lainnya. Jika pernyataan pendaftaran perusahaan dinyatakan efektif oleh OJK, perusahaan mempublikasikan perbaikan atau tambahan informasi prospektus ringan di surat kabar serta menyediakan prospektus bagi publik dan melakukan penawaran umum. Selanjutnya yaitu tahap penawaran. Saham IPO atau penawaran saham kepada publik ini biasanya dilakukan selama 1-5 hari kerja. Perusahaan akan menjual sahamnya secara langsung kepada para investor. Dalam hal ini, menyebabkan permintaan saham dari investor akan melebihi jumlah saham yang ditawarkan oleh perusahaan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka perusahaan perlu melakukan penjatahan, di mana uang pesanan investor yang pesanan sahamnya tidak dapat dipenuhi harus dikembalikan kepada investor setelah terjadinya penjatahan. Distribusi saham kepada investor secara elektronik melalui KSI. Kemudian tahap terakhir dari proses go public ini yaitu pencatatan saham di BEI atau Bursa Efek Indonesia. 1. Perusahaan menyampaikan permohonan pencatatan saham kepada bursa. Dalam menyampaikan permohonan pencatatan saham ini harus disertai dengan bukti penyerahan efektif oleh OJK, kemudian dokumen prospektus, dan laporan komisi pemegang saham perusahaan. Selanjutnya, BEI akan memberikan persetujuan serta mengumumkan pencatatan saham perusahaan dengan memberikan kode saham perusahaan untuk kebutuhan perdagangan saham di bursa. Setelah saham tercatat di bursa, investor dapat memperjualbelikan saham perusahaan kepada investor lain melalui perusahaan efek yang sudah menjadi anggota bursa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya yaitu proses go public. Terdapat beberapa tahapan. Yang pertama yaitu persiapan. Persiapan internal dibantu oleh underwriter dan profesi penunjang untuk mempersiapkan dokumen pernyataan pendaftaran ke OJK, permohonan pencatatan ke BEI, serta permohonan pendaftaran efek ke KSEI. Yang kedua yaitu evaluasi. Pernyataan pendaftaran akan dievaluasi oleh OJK untuk selanjutnya memperoleh izin publikasi prospektus ringkas. Sementara itu, BEI pun akan mengevaluasi permohonan pencatatan yang pada selanjutnya akan mendapatkan persetujuan prinsip pencatatan efek. Dan yang ketiga yaitu book building. Dengan diberikannya izin publikasi prospektus ringkas, perusahaan dapat melakukan penawaran awal atau book building. Harga saham masih rentang harga. Investor dapat menyampaikan minat pemesanan saham dengan mengisi harga saham sesuai dengan keinginan. Minat investor menjadi dasar penentuan harga penawaran perdana. Yang keempat yaitu IPO atau Initial Public Offering. Setelah OJK memberikan pernyataan efektif, perusahaan membuka offering kepada publik. Harga saham yang ditawarkan telah harga saham final. Tahap yang kelima yaitu listing. Setelah memperoleh persetujuan pencatatan dari BEI, saham perusahaan akan tercatat di bursa dan dapat diperjualbelikan. Selanjutnya yaitu ada papan pencatatan di BEI. Terdapat 3 jenis. Yang pertama yaitu papan utama digunakan calon emiten yang perusahaan besar serta sudah mempunyai track record keuangan yang baik. Jika perusahaan menggunakan POJK 7, tidak ada batasan dana yang dapat diperoleh dari go public. Dana yang didapatkan tergantung dari jumlah saham yang ditawarkan kepada investor dan harga saham. Jumlah pemegang saham setidaknya 1.000 pihak dan harga saham perdana minimal Rp100. Papan yang kedua yaitu papan pengembang yang biasanya digunakan perusahaan yang belum bisa memenuhi persyaratan pencatatan papan utama serta belum melakukan pembukuan laba bersih. Apabila perusahaan menggunakan POJK 7, tidak ada batasan dana yang dapat diperoleh dari publik. Dana yang didapatkan tergantung dari jumlah saham yang ditawarkan kepada investor dan harga saham. Jumlah pemegang saham setidaknya 500 pihak dan harga saham perdana minimal Rp100. Dan yang ketiga yaitu papan akselerasi. Papan pencatatan ini diperuntukkan untuk perusahaan dengan aset kecil dan menengah atau UKM untuk mendorong lebih banyak UKM yang melaksanakan penawaran umum perdana sebagai bentuk penggalangan dana untuk melakukan ekspansi. Apabila perusahaan menggunakan POJK 53, terdapat maksimal nilai dana yang bisa didapatkan dari go public, yakni Rp50 miliar untuk perusahaan aset skala kecil serta Rp250 untuk perusahaan aset skala menengah. Jumlah pemegang saham setidaknya 300 pihak dan harga saham perdana minimal Rp50.
Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada salah kata dalam penyampaian presentasi ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.